What is the emphasis of public awareness campaign mentioned in the passage? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya ingin berbagi soal-soal latihan untuk tes P3K dan CPNS. Ini adalah soal-soal profesional untuk bahasa Inggris. Dan ini sudah disesuaikan dengan situasi atau pengalaman tes di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 itu untuk tes P3K kebanyakannya adalah soal reading untuk bahasa Inggris ini. Jadi hari ini saya akan berbagi tips juga bagaimana supaya kita mudah dalam menghadapi soal-soal reading dan bagaimana kita bisa lulus menjadi seorang ASN. Di sini saya akan menyajikan beberapa soal dan setelah itu kita akan bahas mana jawaban yang paling tepat dan kenapa jawaban itu tepat. Karena kalau soal reading itu, kalau kita tidak paham tentang trik-triknya, itu akan mempersulit kita dan akan menghabiskan banyak waktu untuk kita. Ini bisa digunakan untuk CPNS juga, karena nanti untuk CPNS itu eh, tesnya itu ada dua, yang pertama ada SKD, yang mana itu adalah pengetahuan umum, dan nanti ini bisa digunakan di SKB. Ini adalah tes keprofesionalan, ya. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk kedua tes tersebut, yaitu P3K dan CPNS. Oke, sebelum dimulai, saya berharap semoga rekan-rekan semua yang senantiasa berjuang, dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN di tahun ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama ya, untuk tips lulus menjadi seorang ASN. Yang pertama, senantiasa untuk berdoa. Ya, karena itu adalah poin penting, karena semua adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita ditakdirkan untuk menjadi seorang ASN, insya Allah semuanya akan dipermudah dan dilancarkan. Tapi di samping itu tidak hanya cukup doa, kita juga harus berusaha, berjuang semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, dan juga dibarengi dengan ikhtiar ya. Jadi ikhtiar tidak hanya secara lahir tapi juga secara batinnya. Misalkan kalau Anda seorang muslim bisa jadi misalkan sambil berpuasa, meminta doa kepada keluarga kita, kepada siapapun misalkan. Dan selanjutnya adalah tawakal, itu adalah langkah terakhir yang mana ketika kita sudah menjalani tes, kita sudah berjuang dengan maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan, kepada Allah. Mana yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita ditakdirkan untuk lulus, insya Allah semua akan dimudahkan dan dilancarkan. Dan yang terakhir, senantiasa untuk selalu bersyukur ya. Apapun kondisi kita, seperti apa, insya Allah kalau bersyukur akan menambah keberkahan hidup kita. Jadi singkatannya DUITS. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, dan syukur. Oke, nah kita memasuki trik bagaimana sih cara menghadapi soal reading test. Di video-video sebelumnya banyak sekali saya membahas tentang soal reading termasuk juga tips. Di sini hanya dilakukan pengulangan ya. Yang pertama ketika kita membaca soal reading, yang harus dilakukan adalah read the questions. Jadi baca dulu pertanyaannya. Jangan langsung pada teks karena teks itu biasanya panjang-panjang. Dan yang kedua, setelah membaca pertanyaan, kita lakukan skimming. Skimming artinya kita membaca secara keseluruhan teks tersebut. Jadi teks dibaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir supaya kita tahu lokasi setiap topik. Misalkan ketika berbicara tentang topik A, oh ada di paragraf 1, topik B ada di paragraf 2,
topik C misalkan ada di paragraf 3 itu akan sangat-sangat membantu dan mempermudah kita untuk menemukan jawaban yang tepat. Ya, jadi skimming itu nanti ketika pertanyaan pertama barangkali kita lama menghabiskan waktu untuk membaca semuanya. Tapi nanti udah masuk pertanyaan kedua itu akan mempermudah. Nah, caranya yang kedua yaitu dengan scanning. Kalau scanning itu tidak lagi membaca secara keseluruhan, tapi kita mencari paragraf tertentu atau topik tertentu secara langsung. Dan jangan lupa juga untuk selalu eliminate the incorrect options. Jadi dieliminasi ya. Jawaban yang tidak tepat itu langsung eliminasi akan membantu Bapak Ibu untuk mencari jawaban, menemukan jawaban yang tepatnya. Kurang lebih seperti itu untuk triknya ya. Jadi selalu baca pertanyaan, lakukan skimming, lakukan scanning, dan mulai eliminasi jawaban yang tidak tepat. Oke, kita memasuki pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada teks ya. Ini lumayan panjang teksnya, hanya hurufnya diperkecil saja. What is El Dorado known for according to the passage? Oke, silakan rekan-rekan baca dulu teksnya dan temukan jawabannya. Setelah itu kita diskusikan jawaban yang tepat. Oke, mari kita analisa jawabannya. What is El Dorado known for according to the passage? Oke, jawaban yang tepat adalah a city of gold. Jadi kita bisa menemukan jawabannya di sini nih. However, the allure of discovering a city of gold. Jadi mereka menyebutkan El Dorado ini di sini yaitu sebagai a city of gold. Ya, di sini disebutkannya. Selanjutnya, why is the journey to El Dorado challenging? Nah, kalau kita tadi melakukan skimming, seluruhnya dibaca, maka ini akan lebih mudah seharusnya, akan lebih cepat. Kita cari kata kunci di sini challenging. Nah, kita bisa lihat di sini nih kata-kata challenging-nya. Jadi kalau seperti ini, kita tinggal baca saja di paragraf ini dengan hati-hati, maka akan terlihat jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah the dense foliage and unpredictable terrain. Next, what do local tribes believe about El Dorado? Nah, ketika kita berbicara tentang local tribes, adanya di paragraf ketiga. Kita baca ini, hati-hati, bolak-balik. Nah, kita lihat ke sini, dan kita mulai eliminasi misalkan. It is a dangerous place to avoid. Oke, di sini nampaknya kalau di paragraf ketiga ini tidak menyebutkan itu ya. Kita bisa eliminasi langsung. The city is protected by spirits. Nah, ini nih ada kata-katanya. Maka otomatis B adalah jawaban yang paling tepatnya. Nomor 4. What is the main theme of the legend of El Dorado in the passage? Oke, tema utamanya apa sih ini? Kalau menemukan tema utama, bagusnya kita pahami secara keseluruhannya. Kita mulai eliminasi. The is of finding treasures. Is itu artinya berhenti ya. Jadi berhenti menemukan treasures. Ini tidak sesuai ya, tidak disebutkan di sini. The cautionary nature of approaching with greed. Okay. The lack of connection with local tribes. The absence of exotic creatures. Ini tidak tepat ya, karena di sini disebutkan banyak sekali exotic creatures. The predictability of the journey. Nah, ini juga kurang betul karena di sini disebutkan unpredictable. Jadi sudah dieliminasi tuh, tinggal yang tersisa B sama C-nya. Nah, jawaban yang tepat adalah ini ya, di sini disebutkannya nih.
who approach with greed in their heart are doomed to fail. Seperti itu. Nomor 5, why have few explorers returned successfully from El Dorado? Nah, ini explorer, a few explorer. Kita cari nih. Di mana kita bisa menemukan a few explorer ya. Nah, kan kita bisa lihat nih di sini nih. Few have returned successfully. Why? Ya. The lack of treasures, ini juga tidak tepat langsung. The treacherous journey and obstacles, okay. The absence of local tribes, the predictable path, none of the above. Jawaban yang tepat adalah ini ya, di sini jawaban selanjutnya ada nih. From treacherous rivers to elusive path obscured by vegetation. Jadi kalau kita sudah membaca secara keseluruhannya akan mempermudah. 6. What is clear indicator of the urgent need for environment action according to the passage? Clear indicator. Kita cari. Clear indicator itu adanya di mana nih? Oke, kita menemukan di sini kata kuncinya, clear indicator. Berarti kita lihat saja nih, sekitaran sini. The clear indicator, melting ice cream, tidak tepat ya, walaupun ini hati-hati. Di sini ada kata-kata melting ice, tapi bukan ice cream. Extreme weather events, nah ini ada. Decreasing sea levels, rising ya. Decreasing sea level tidak disebutkan. Rapid urbanization nggak ada. Protected areas juga kurang tepat. Ini jelas sekali jawaban yang tepat adalah B, extreme weather event. Nah, di sini. Oke, number 7. What impact does rising temperatures have on species as mentioned in the passage? Ini on species. Ini kata kuncinya, kita cari yang mengandung ada kata-kata on species ya. Nah ini nih, many species find challenging to adapt or migrate to suitable habitats. Facilitates adaptation, ini bertentangan ya, justru challenging, susah. Promotes migration, ini juga sama, kurang tepat. Positively influence ecosystem, okay. Makes it challenging to adapt or migrate. Food scarcity. Oke, ini sudah jelas ya. Jawaban yang tepat adalah challenging to migrate for species. Find it challenging to adapt or migrate to suitable habitats. 8. How does the loss of biodiversity affect human well-being? Ini kata kuncinya human well-being. Oke, nah di sini nih. Kita lihat sentence sebelumnya bisa dibaca dan sentence sesudahnya. Kita pahami secara komprehensif. Setelah kita baca, kita mulai eliminasi. It has no impact on human. Bertentangan ya. Justru mempengaruhi. Positively influence human health. Tidak disebutkan, berarti tidak tepat. Increases the balance of nature. Nah, not only affect the balance of nature, but also possess, tidak berhubungan dengan human well-being ya. 3 sudah kita eliminasi. Possess risk to human well-being. Oke, it causes disaster for human. Ini bisa jadi nih, cuman di sini di dalam teks ini tidak disebutkan. Maka jawaban yang tepat adalah it is obviously D. Number 9. What does the passage suggest as essential components of comprehensive approach to combat climate change? Ini ada kata kunci combat climate change. Mana yang berbicara tentang combat climate change ya?
Oke. Di sini ya, effort to combat climate change must prioritize conservation strategies. Nah, kita baca ini bisa jadi di sini sampai sampai misalkan titik ini. Kita langsung masuk ke eliminasi ignoring biodiversity conservation. Nah, di sini kan pertanyaannya essential components of comprehensive approach. Jadi pendekatan yang komprehensif yang sangat penting ya untuk melawan perubahan iklim. Ignoring biodiversity ini sudah jelas tidak tepat ya, berarti mengabaikan biodiversity. Unregulated resource management, international isolation, sustainable resource management and international cooperation, recognize the interconnected of climate change. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan di sini mereka sebutkan sustainable resources management and international cooperation. Nah, ini obviously the answer is D ya ini. Jadi ya kita ketahui dulu kata kuncinya dan kita cari. Kita baca secara detail, secara teliti. Number 10, why is it crucial to recognize the interconnectedness of climate change and biodiversity loss? Oke, interconnectedness. Nah, di sini nih kata kuncinya ada kata-kata interconnectedness. Kita baca di sini. It is crucial to recognize the interconnectedness of climate change and biodiversity loss and address them as integral part of shared environment challenge. It is irrelevant to address them together. Tidak tepat. They are unrelated issues. They are integral part of shared environment challenge. Nah, di sini nih. Maka otomatis sudah ditemukan jawabannya. It is C. Ya. Oke, number 11. Nah, silakan dibaca dulu secara keseluruhan. Oke. Oke, di sini kata kuncinya adalah queen bee. Nah, di sini nih. The queen bee central to the colony lays egg and govern hive activities. Nah, ini jawabannya ada di sini. Tinggal kita lihat. Obviously, the right answer is B. Ya. Oke, number 12. What is a significant concern related to the decline in honeybee populations? Significant concern. Oke. Nah, ini kata kuncinya ada kata-kata decline, penurunan. Ini nih ada kata-kata decline, kita baca di sini, bisa jadi di paragraf ini kita pelajari secara keseluruhan. Nah, apa hubungannya dan kekhawatiran dari penurunan populasi honeybee. Oke, kita lihat jawabannya. A. Increase agricultural productivity. Ini sangat bertentangan sekali ya. Pengurangan populasi tapi meningkatkan produktivitas. Ini A, kita eliminasi langsung. Positive impact on biodiversity. Ini juga kurang tepat. Negative effect on food production and biodiversity. Oke. Reduce need for pollination. Overestimation of bee population. Okay, it is obviously the answer is C. Ya di sini ada nih. Nah, di sini. Okay, next 13. What are contributing factors to the decline in global honeybee population? Jadi apa faktor yang mempengaruhi ya, yang berkontribusi kepada pengurangan honeybee? Ini masih ada di paragraf ini sama paragraf ini, kita lihat. Nah, di sini nih. Reducing pest. Oh, oke, di sini itu udah penanganannya ya. Nah, di sini nih. Jadi, pengaruh dari pesticides, habitat loss, and disease contribute to the decline. Okay, so it's obviously the correct answer is C. Ya, ini lebih mudah kalau kita sudah
mulai paham alur cara mengerjakan tesnya seperti apa gitu. Tapi kalau kita tidak tahu alurnya justru akan mempersulit kita. Nomor 4, how can the honeybee crisis be addressed according to the passage? Nah ini nih, kata kuncinya ada di sini, addressed. Nah, di sini jawaban-jawabannya otomatis langsung kita lihat ke sini, eliminasi. Jawaban yang tepat nih, di sini nih. Ya. Jadi mulai ada pengurangan penggunaan pestisida misalkan. Seperti itu. Oke, terakhir. What is the emphasis of public awareness campaign mentioned in the passage? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya yang paling sulit karena kita harus memahami keseluruhan isi teksnya. Reducing the importance of honeybee, ignoring ecological balance, emphasizing the importance of honeybee in maintaining ecological balance, encouraging habitat loss, downplaying the significance of pollination. Jadi kalau seperti ini adalah sesuatu pesan yang tersirat ya. Bukan yang tersurat tapi yang tersiratnya apa? Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini topiknya itu adalah jadi menekankan pentingnya honeybees untuk mempertahankan ekologi, keseimbangan ekologi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, jadi seperti itu ketika kita sudah tahu polanya nanti akan mempermudah. Semakin kita banyak berlatih itu akan mempermudah. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaannya kalau yang di tes sebelumnya itu kebanyakan tentang what is the main idea, what is the topic about. Itu kan sesuatu pertanyaan yang harus kita paham secara keseluruhan. Kita tidak bisa membaca hanya dari paragraf pertama misalkan. Oleh karena itu alternatifnya kita harus pahami tentang skimming dan scanning. Caranya kita sering berlatih maka kita akan terbiasa untuk menganalisa dengan tajam. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. That's all. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.